Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung, Sampurasun. Ketemu lagi kita di acara Ngobrol Bareng Fraksi PKS. Saya Iwan Hermawan, Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Bandung. Dari kata menjadi karya. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang pakar di bidang koperasi syariah. Kebetulan pada hari ini sedang berlangsung pembahasan pansus tentang kemudahan pemberdayaan pelindungan koperasi dan UKM, dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua pansusnya, dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita untuk lebih mendalami tentang apa itu koperasi syariah. Mudah-mudahan dengan bincang kita kali ini akan memperkaya perda yang akan nanti dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Beliau ini Dr. Kahar Mulyani. Beliau juga anggota Dewan Pakar PKS Kota Bandung ya, dan sudah banyak sekali malang melintang di dunia ekonomi syariah. Kita akan lebih jauh membahas tentang bagaimana perkembangan koperasi syariah di Kota Bandung dan bagaimana cara-cara atau aturan-aturan yang harus kita dorong supaya perkembangannya menjadi semakin baik dan semakin banyak masyarakat yang terlibat. Kita itu kan sedang membahas tentang perda koperasi ya. Dan secara umum evaluasi di Kota Bandung, koperasi-koperasi itu banyak berdiri tetapi hampir 50% kolaps, tidak berjalan. Katanya ini disebabkan oleh pertama literasi masyarakat terhadap koperasi itu tidak baik, tidak bagus gitu. Karena itu maka menjalankan koperasi tidak seperti menjalankan bisnis-bisnis yang lain. Nah, saya ingin dapat gambaran secara umum koperasi atau khususnya koperasi syariah di Kota Bandung ini seperti apa sih posisinya atau dibandingkan dengan perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Baik, terima kasih. Memang Bandung ini sepertinya menjadi percontohan ya di Indonesia bahwa sebagai sumber atau menjamurnya koperasi syariah terutama ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan koperasi ini memang berbeda dengan bentuk lembaga yang lain seperti PT atau yayasan ya. Di koperasi ini kita kan sama semuanya ya. Beda dengan PT. Kalau PT itu yang punya saham lebih, dia punya kedudukan lebih, punya suara lebih, dan punya kekuasaan lebih. Nah, kalau di koperasi ini tidak, semuanya rata. Tapi ini tentu mengandung konsekuensi sendiri kan. Bisa ini merupakan kelebihan, juga ini merupakan kelemahan. Nah, khusus untuk koperasi syariah yang kami perhatikan selama ini adalah sama seperti yang Ustaz katakan bahwa kurangnya literasi ya. Nah, biasanya itu mereka sudah menamakan koperasi syariah, namun karena kesulitan tertentu, kesulitan dialami, tapi mereka masih menjalankan seperti koperasi konvensional. Nah, gitu. Biar masyarakat tahu nih, sebetulnya apa sih yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional? Nah, mungkin kalau saya ambil analogi yang paling simpel gitu ya. Nah, itu pada saat orang berkumpul di awal itu, nah ada akad harusnya kan. Ini akad. Kita berkumpul tuh apa sih ini mau ngapain loh kita gitu kan. Nah, di koperasi itu harusnya itu kita berkumpul menurut aturan yang terbaru 9 orang misalnya. 9 orang itu bermufakat lah, berakad lah. Oke, baik, sama-sama kita masing-masing membawa modal sebesar sekian rupiah dan kita siap untuk memutarkan uang ini, misalkan siap untung dan siap rugi. Nah, itu ada akadnya. Kalau konvensional kan ada berita acara pembentukan koperasi. Itu tidak bisa dihitung sebagai akad. Belum bisa. Kadang-kadang kan kalau yang selama ini kita lihat tuh kadang-kadang pendiri pun nggak tahu berita acara tinggal teken ya. Nah, karena akad itu kan harus apalagi sekarang kan pendirian RAT itu bisa Zoom, ya, bisa daring. Ya. Gitu. Akad itu yang penting kan masing-masing pihak berakad tuh memahami apa sih akad kan. Seperti contoh tadi kan, kita berkumpul 9 orang, masing-masing membawa uang katakanlah Rp100.000 misalkan. Masing-masing tahu bahwa saya memberikan uang kepada lembaga ini siap untung dan siap rugi. Nah, itu akadnya namanya akad mudharabah gitu ya. Jadi itu esensi yang pertamanya, berkumpul, mengumpulkan modal dan kita siap untuk memutarkan uang ini dan kita siap untung dan siap rugi. Nah, itu esensi awalnya itu mendirikan. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua nanti karena kita berkumpul katakanlah minimal 9 orang menurut aturan terbaru, nanti ada anggota baru yang mendaftar misalkan. Nah, idealnya kan berkumpul lagi nih 9 tambah 7 10 kan. Betul. Nah, supaya memudahkan, maka yang 9 tadi memberikan kuasa kepada pengurus kan. Nah, itu akad lagi, akad wakalah namanya kan. Akad mewakili ke 9 orang ini untuk
akad dengan yang lain gitu kan. Nah, itu sangat penting. Sama orang mengatakan kan cuma beda di akad. Sekarang saya katakan seperti ini. Apa beda orang serumah dengan akad suami istri dengan tidak? Oh iya. Nah, itu kan menentukan dan tidaknya. Sangat menentukan sekali kan. Nah, itu. Jadi jangan sampai ada statement seperti itu. Oh, cuma beda di akad. Betul, cuma di akad. Harusnya kita umat Islam jangan berbicara cuma di akad. Justru akad yang membedakannya harusnya kan. Nah, jadi bukan hanya ya, tapi justru. Nah, seperti tadi kan orang berkumpul satu rumah, nauzubillah min zalik, tanpa akad. Gimana coba kita bayangkan? Dan kumpul orang berkumpul dengan akad. Nah, itulah tuh contoh yang paling ekstrim saya katakan tadi. Itu contoh paling ekstrim kita ambil. Mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk memahaminya gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya beda di akad, justru akad yang membedakan antara konvensional dengan syariah tadi. Nah, itu baru pendirian. Operasional juga sama ya. Jangan sampai nanti kita udah bermerek koperasi syariah, tapi pada saat minjamkan uang kepada anggotanya riba ada tambahan, juga. ada admin, ada infak, ada segala macam. Dalam koperasi syariah nggak ada admin, nggak ada. Kita mengenal dua bentuk pinjaman tuh. Pertama pinjaman dengan akad qad, murni pinjaman, tidak boleh ada lebih pada saat pengembalian. Nah, kemudian yang kedua ada sebenarnya qarul hasan. Nah, yang bedakan cuma dua. Kalau akad qad itu bersumberkan dari modal koperasi, dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota, sementara qarul hasan itu sumber dari uang infak dan sedekah. Nah, bedanya, makanya kan berbeda antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Di koperasi syariah itu ada yang disebut dengan baitul tamwil, badan yang mengurus perniagaan, sama baitul mal, badan yang mengurus urusan sosial gitu lah. Nah, jadi baitul mal itu urusan sosial saja, dia tidak ada bagi hasil, dikatakanlah seperti itu ya. Kalau tamwil baru ada. Di baitul tamwil itu dia menjalankan murni bisnis. Makanya jangan juga kita katakan bahwa ini kan koperasi syariah sosial, tidak. Dia bisnis ya. Koperasi syariah itu di baitul tamwilnya menjalankan bisnis hanya secara syariah bisnisnya. Nah, kalau yang sosial tadi di baitul tamwil, orang boleh nitipkan infak, boleh nitipkan sedekah kan. Nanti kalau ada orang misalkan kurang mampu, boleh dibantu juga, bisa gitu kan. Bahkan kalau dia terbengkalai hutangnya di ambil, boleh kita bantu dari sini gitu kan. Tapi jangan semua orang jadi muzaki juga nggak boleh gitu kan. Lihat persyaratannya gitu ya. Kan ada bukan permasalahannya, kondisi yang kita hadapi hari ini di masyarakat ya, kekurang tahuan mereka tentang bank syariah. Bahkan ada yang bilang kok ke lembaga syariah lebih mahal ternyata daripada ke lembaga konvensional. Sehingga mereka pilih-pilihnya itu bukan berdasarkan keinginan keberkahan dalam transaksi. Dari situ mungkin perlu ada sosialisasi ya, literasi masyarakat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan supaya masyarakat memahami tentang konsep ekonomi syariah ini, atau khususnya tadi berkoperasi syariah ini, Pak? Islam hanya mengenal satu prinsip bisnis, itu bisnis syariah ya. Nah, ini yang perlu diketahui masyarakat ya. Syariah, kan maksiat kan? Betul. Kita jual beli harus secara syariah kan? Nggak boleh. Kalau misalnya kita aja beli tidak secara syariah, berarti hasil jual belinya kan haram. Nanti akan dihisab di akhirat gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau syariah tersebut suatu yang harus, kenapa dipertanyakan lagi? Kenapa dibandingkan lagi? Sekarang misalkan Anda nanya, misalkan, Ustaz, mahal mana daging babi sama daging sapi? Mahal daging sapi. Kenapa harus beli daging sapi? Kan mahal. Karena halal. Nah, gitu kan. Ya. Jadi bukan sesuatu yang jadi pilihan sebetulnya. Kita bisa dibandingkan lagi. Yang namanya syar'i itu jangan dibandingkan dari harga. Ketika ada dua minuman, yang satu adalah beralkohol itu tidak, kita lihat beralkohol itu tidaknya, tuh lihat mahal murahnya. Nah, itu kan. Karena syariat itu merupakan syarat kehidupan kita. Ya, kita kan hidup ini kan cuman menjalankan perintahnya gitu ya. Perintahnya itu apa? Hidup bersyariat. Setelah akidah, mungkin muamalah syariah ini yang sangat dipentingkan dalam hidup kita itu kan. Kita beli rumah misalkan, nanti ditanya di akhiratnya bukan masalah mana akte notaris ya kan, sah nggak jual belinya, gitu kan. Terpenuhi nggak rukun dan syaratnya kan begitu. Apa syarat rukun dalam Islam? Ada para pihak berakad, ada objeknya kan gitu kan, ada harganya dan saling ridho gitu kan. Kalau itu nggak terpenuhi, akadnya tidak sah, jual belinya tidak sah. Berarti makin masyarakat berkomitmen terhadap agama, maka makin penerimaan terhadap ekonomi syariah seharusnya semakin besar gitu ya. Jadi masyarakat memahami bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh ya, sholat, zakat dan lain sebagainya, tapi juga ibadah yang berhubungan dengan sosial, dengan muamalah, ekonomi, lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan ini semakin masif ya penjelasan kepada masyarakat. Selama ini sudahkah dilaksanakan sosialisasi atau pendidikan secara masif kepada masyarakat, Pak?
Nah, mungkin ini yang masih kurang kelihatannya ya, pendidikan tuh. Kalau perangkatnya sudah sangat lengkap ya. Kita mulai dari pembukaan Undang-Undang 45 pun sudah jelas kan, pasal 9 sudah jelas kan, negara menjamin kan kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kan? Sementara kita dalam Islam apa? Hidup ini ibadah kan, semua ibadah. Betul. Belanja ibadah, bawa mobil juga ibadah, semua ibadah kan, kerja juga ibadah kan. Ibadah itu ada tuntutannya dalam Islam kan, nggak bisa sembarangan kan. Jual beli ibadah. Jual beli caranya gimana? Ada tuntutannya dalam Islam, nggak bisa sembarangan kan. Jadi kita mau keluar nggak dari situ gitu kan. Nah, mungkin literasi itu yang masih kurang barangkali. Sosialisasi itu masih kurang karena kita agak ketinggalan lah, yang tersebut agak ketinggalan ya. Coba kita lihat, mungkin Barat sudah mulai melirik ya. Sebenarnya ekonomi syariah itu ekonomi lebih berkeadilan sebenarnya. Lebih berkeadilan. Nah, coba kita lihat, ketika antum perlu modal 100 juta, kalau kita gunakan paradigma konvensional, nggak mau tahu, yang penting 2% per bulan kan? Iya, betul, betul. Kalau kita gunakan paradigma syariah, ini uangnya, nanti hasilnya baru kita bagi 2. Nah kan lebih berkeadilan kan? Betul, makanya betul. kita lihat kemarin zamannya berapa kali krisis ekonomi yang bertahan malah bank syariah gitu. Iya. Itu contohnya tadi. Ya. Baik, secara umum itu keuntungan ekonomi bersyariah gitu ya. Ternyata Barat juga sudah mulai melirik bahwa ternyata ini lebih berkeadilan, lebih diterima dengan kehidupan di masyarakat. Memang untuk hal ini ada jargon juga. Memang pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dengan pendidikan. Masyarakat harus memahami dulu. Nah, kita sekarang berangkat katakanlah masyarakat punya semangat untuk membangun koperasi syariah. Dengar-dengar dokter sudah bikin panduan ya, buku bentuk panduan bagaimana membuat atau menjalankan koperasi syariah. Bisa digambarkan dok, seperti apa sih sebetulnya? Buku itu terdiri dari 2 bagian, disebut dengan buku 1 dengan buku 2 ya. Buku 1 itu kami menjelaskan insya Allah bagaimana cara pendirian koperasi syariah itu yang benar gitu ya, insya Allah. Jadi bukannya sekedar kumpulkan uang selesai, bukan itu kan? Tapi harus ada unsur akad ya. Meskipun akad itu tidak berkumpul, zaman sekarang kan bisa dengan media sosial juga bisa kan? Tapi yang penting masing-masing yang pihak berakad tuh paham apa yang dimaksud. Ya sampai mereka habis bikin koperasi, besok nanya, ini uang simpanan saya bisa diambil enggak? Berarti belum paham gitu kan? Nah itu kan. Jadi ada akadnya, kemudian bagaimana prosesnya, dan juga seterusnya seperti apa gitu, aturan seperti apa gitu. Jangan sampai hasilnya, nah ini yang paling penting, SHU, ya, sisa hasil usaha itu kalau di konvensional kan haram itu kan. Ya. Gimana haram. SHU itu haram ya. Kenapa haram? Karena berkumpulnya orang ini kan nggak jelas akadnya. Kemudian hasil usahanya berawal dari akadnya yang belum kan? jelas. Hasil usahanya jelas minjamkan uang berbunga riba kan. Berarti SHU-nya riba. Jadi riba juga. Jadi semua koperasi konvensional itu SHU-nya riba dan haram itu kan. Dan dosa riba yang paling kecil adalah sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanya harusnya mungkin harus kita sosialisasikan ya. Betul. Nah, di buku pertama bercerita mengenai itu, dan di buku kedua baru operasionalnya ya, akad-akadnya kan. Kemudian pembiayaan proyek, kemudian misalkan pembelian rumah, pembelian kendaraan, misalnya. Nah, gimana caranya, akad-akadnya. Nah, kita pahami bahwa di sini kita seragamkan bahwa yang disebut dengan prinsip syariah itu adalah kata undang-undang, yaitu adalah prinsip hukum Islam sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, kita ke sana. Bukan pendapat ulama A, bukan pendapat ulama B, bukan pendapat ulama C. Jadi apa yang di DSN ini yang katakanlah aturan yang diambil untuk pelaksanaan koperasi syariah di Indonesia. Gitu, supaya kita sama pandangannya kan. Jangan nanti kalau misalkan ulama B berarti nggak ada kesamaan. Jadi jangan sampai koperasi syariah hilafiyah gitu. Nah, itu kan jadi nanti hilafiyah lagi tidak ada. Jadi kalau ada yang katakan kan masih berpendapat, tidak berpendapat. Sepakat semuanya bahwa dan dikunci oleh undang-undang. Di Indonesia itu kan undang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ya, mengatur tentang itu kan, bahwa yang disebut dengan prinsip itu adalah prinsip hukum Islam sebagaimana difatwakan oleh DSN MUI tadi itu. Jadi udah tegas itu ya. Jadi diikat oleh undang-undangnya kan. Kan fatwa mungkin tidak mengikat orang kan, tapi undang-undang mengikat kan. Nah, diikat oleh undang-undang itu. Jadi nampaknya perlu juga nih ada semacam pelatihan gitu ya, bagaimana menjalankan koperasi secara syariah. Di PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ya, yang tentang koperasi juga itu ada pasal tentang koperasi syariah. Yang di dalamnya itu yang pembeda utamanya itu adalah di aktanya disebutkan dia menjalankan prinsip syariah. Yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dewan Pengawas Syariah. Kalau koperasi yang dibangun misalkan level DKM. Pertanyaannya adalah Dewan Pengawas Syariahnya itu punya kriteria seperti apa, Pak?
supaya menjamin bahwa pelaksanaannya itu sesuai syariah ya gitu. Baik. Nah, memang ini sedang menjadi tidak disebut juga kesulitan ya. Nah, Dewan Syariah Nasional atau DSN itu kan menyeragamkan pengetahuan pengawas syariah itu kan. Karena Pak, dia kan sebagai wakilnya DSN di sana gitu ya. Makanya dia wajib memberikan laporan 6 bulan sekali ke DSN kan. Nah, apa kriterianya? Yang pertama adalah paham mengenai syariah. Nah, kalau misalkan tadi syariahnya saja atau juga sama operasionalnya? Semuanya, semua aspeknya. Jadi yang pertama itulah akad-akad yang digunakan dalam koperasi itu. Bagaimana akad murabahah, bagaimana akad musyarakah, bagaimana akad mudharabah, bagaimana akad MMQ, bagaimana akad itu kan banyak sekali akadnya. Dan paham betul akad-akad itu ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang tadinya mungkin sudah paham juga di bidang agama mungkin nggak mendalami di sini. Nah, mungkin ada pelatihan dari DSN. Nah, mungkin kan kekuatannya kan nggak banyak ya. Mungkin cuma berapa bulan baru ada sekali. Jadi DSN ada sertifikasi untuk untuk mendapatkan itu ya. Nah, bolehkah misalnya Dewan Pengawas Syariah di satu lembaga dia juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di lembaga yang lain? Sehubungan dengan jarang masih langka yang memenuhi kualifikasi. Boleh? Sampai saat ini dibolehkan itu 1 orang menjadi 4 DPS tempat ya boleh. Tapi kalau lebih pun sekarang tuh semua tutup mata. Karena kan antara persyaratan dengan jumlah itu kan belum seimbang ya. Nah, jadi tutup mata artinya berarti belum sempurna dong ya, belum pelaksanaannya. Karena tidak strict kita. Biasanya kalau untuk menjalankan secara profesional itu kan harus ikut aturan secara strict ya 4 ya maksimal, karena mungkin lebih dari 4 konsentrasinya, fokusnya akan berkurang tentang pengawasannya. Kalau yang wajib punya DPS itu kan undang-undang yang mengatakan ya. Betul. Bukan wajib punya DPS kan. Sekarang kalau misalkan dibatasi yang 4 orang itu bukan undang-undang yang mensyaratkan 1 orang itu, bukan undang-undang ya. Tapi kebiasaan atau gimana? Ya kebiasaan. Kalau saya nggak salah saya dari PP atau peraturan apa yang mengatakan maksimal 4 ya. Nah kalau ini disaklekan gitu kan, akibatnya ada koperasi nggak kebagian kan. Padahal pada saat membuat koperasi syariah itu wajib ada surat itu Pak, lulus pelatihan dari DSN itu. Kalau nggak ada surat itu biasanya tuh notaris nggak mau mencantumkan sebagai DPS kan. Minimal 1 orang ya untuk koperasi itu. Ada salah satu program di Kota Bandung tentang membuat koperasi masjid ya. Kalau koperasi masjid kan harapannya koperasi syariah. Nggak mungkin koperasi masjid tapi koperasi konvensional begitu. Jadi harapannya mungkin di sini perlu ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan yang pertama, terus yang kedua mempercepat banyak bertambahnya sertifikasi para pengawas syariah ini, Dewan Pengawas Syariah, karena masjid banyak sekali di Kota Bandung, dan kalau kita dorong satu kelurahan satu saja udah 150-an. Berarti kan butuh banyak sekali Dewan Pengawas Syariah. Ini mungkin perlu ada secara formal. Hanya DSN aja Pak yang bisa membuat sertifikasi. Selama ini ya. Tapi kelihatannya akan ada juga LSP ya, lembaga yang lain, sertifikasi yang lain yang bisa melakukan hal yang sama gitu. Tentu dengan berkoordinasi dengan DSN gitu kan. Karena menyangkut materi-materi tadi, apa sih harus dikuasai oleh seorang DPS gitu. Betul. Oh ya. Saya agak melebar sedikit. Selain koperasi syariah, tadi bincang-bincang sedikit, ternyata juga rumah sakit juga ada standar syariahnya. Mungkin lembaga-lembaga lainnya bisa diceritakan Pak, supaya jadi wawasan untuk masyarakat. Memang sebenarnya kita Islam ini kan hidup ini ibadah ya, Betul. Nah hidup ini karena beribadah, berarti kan harus ada acuannya ibadah itu kan, nggak bisa ini ya misalkan. Nah sekarang kan orang tingkat kesadaran orang terhadap syariah itu mulai tinggi ya. Bahkan sekarang rumah sakit pun sudah mulai rumah sakit syariah ya. Ini memang sangat baik ya. Kenapa? Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, di rumah sakit itu banyak nggak boleh daripada bolehnya loh. Banyak nggak boleh daripada ya, banyak nggak boleh daripada bolehnya. Mungkin kalau kita lihat yang boleh itu mungkin berapa persen cuman. Nah, cuman ketidakbolehan itu bagaimana membuat dia menjadi boleh kan begitu misalkan. Misalkan seorang dokter dengan pasien. Kan nggak boleh berduaan misalkan berjenis kelamin misalnya gitu kan. Nah, dibuatlah aturan. Ada fatwanya. Fatwanya apa? Kalau misalkan dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, harus ada yang berjenis kelamin sama dengan pasien dalam ruangan menemani. itu. Menemani. Contohnya kan dokter kandungan. Dokter kandungan lebih banyak laki-laki kan gitu. Itu kan laki-laki aurat kan. gitu. Karena meriksa perempuan kan. Nah, difatwakan bahwa maka harus ada 1 orang yang sama jenis kelamin dengan pasien. Apa ini sama sejenis obat juga ISO, sama. Pak? Obat juga sama. Obat itu dibagi 3. Sudah juga fatwa DSN itu. Obat itu pertama kategorinya halal. Kemudian yang kedua adalah kategorinya
yang belum disertifikasi halal atau haramnya, tapi mendapat unsur keharaman misalkan. Dan yang ketiga, memang sudah mutlak dia haram. Nah, kalau ini kita berikan kepada pasien yang kedua, yang ketiga itu harus melakukan informed consent namanya. Harus disampaikan, Pak, Bu, ini obatnya haram ya. Tapi Bapak harus diobat pakai ini. Kalau nggak ini lama sembuhnya gimana gitu. Nah, harus pakai pernyataan, informed consent namanya. Itulah yang diatur dalam syariah, rumah sakit syariah itu. Dan kebetulan jumlahnya masih sedikit ya. Di Bandung di mana, Pak? Di Bandung itu baru rumah sakit Al-Islam saja. Ya mungkin keterbatasan karena ada konsekuensi tambahan ya. Masalah ruangan, masalah apa banyak. Jadi ada konsekuensi tambahan daripada yang. Tapi menjamin untuk warga masyarakat yang mayoritas Islam itu sangat diperlukan ya, dan ya kita tidak pernah tahu masyarakat menganggap darurat misalkan diperiksa dokter yang berlainan jenis. Ya sudah, tidak tahu bahwa memang harus ada standar atau pengawasan syariahnya terhadap hal itu. Baik, wargi Bandung, kita tadi sudah membahas dimulai dari ekonomi syariah, koperasi syariah, dan ternyata dimensi syariah ini harus ditekankan juga diperluas gitu ya, karena ada banyak hal yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalahnya manusia di rumah sakit dan lain sebagainya yang membutuhkan pengawasan syariah disesuaikan atau mengacu pada aturan-aturan syariah. Mudah-mudahan obrolan kita pada kali ini bisa memberikan semacam trigger. Mungkin nanti akan ada wawasan-wawasan tambahan lagi tentang bagaimana menjalankan kehidupan kita ini bersyariah yang jelas, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita memisahkan konvensional syariah, padahal kewajiban kita sebagai muslim ya menjalankan yang syariah gitu ya. Bukan ada konvensional bukan dalam memilih, kamus kita nggak ada. Satu dalam kamus kita tidak ada. Itu wargi Bandung bincang-bincang dengan fraksi PKS pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang pemudahan, pelindungan, pemberdayaan koperasi dan UKM atau usaha mikro bisa mendorong ekonomi di Kota Bandung menjadi semakin baik. 2023 walaupun dibayang-bayangi info resesi, tapi insya Allah Allah Maha Kaya dan mungkin kita bisa keluar dari permasalahan ini dengan baik, dan perda yang dihasilkan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Pak Dr. Kahar yang sudah hadir di tempat kita kali ini. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.